Oke, senggol lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang atau memodif beta FPV LED menjadi ada LCD dan dipasangin modul JP4-in-1 atau segala jenis modul kayak crosswire dan multibayang atau yang lainnya, itu tergantung keinginan kita. Oke, kita lihat fiturnya untuk versi soundnya kayak gini. Nah, tampilannya sama. Untuk fiturnya dia hampir mirip, ya nggak hampir mirip sih, udah mirip OpenTX lah dalamannya. Sorry kalau misalnya ada kesalahan kata ya. Nah, di sini saya pakai firmware OpenTX KX7. Kemarin update itu terakhir yang ya bulan-bulan kemarin lah, sebelum 2021. Sebenarnya remote ini udah lama di saya, cuma sekarang udah kebeli sama temen dan dia minta untuk dipasangin modul JP4-in-1. Nah, kayak gini. Oke, kita lihat apakah modul JP4-in-1 nya udah terdeteksi di bagian multimodulnya. Nah, di sini sebagai contoh untuk eksternal RF-nya kita pakai multi untuk mengaktifkan modul JP4-in-1 nya. Nah, bagian sini kita coba lihat. Nah, di sini udah masuk ya untuk JP4-in-1 nya. Kita udah banyak protokol-protokol baru ya, karena udah saya update tadi. Oke, seperti itulah untuk menu multinya. Oke, kita bahas lagi gimana sih caranya untuk modif beta FPV LED ini dipasangin modul JP4-in-1 dan modul-modul lain dan dipasangin LCD kayak gini nih. Oke, kita bahas ya. Kita bongkar dulu nih remote. Susah. Oke, tadi udah saya bongkar sih, cuma saya pasang beberapa baut di sini. Kita lepas dulu baut-bautnya. Jatuh. Nah, seperti ini dalamannya. Banyak yang nanya, Bang, gimana sih cara modif beta FPV LED jadi dipasangin LCD sama itu dipasangin modul eksternal, multimodul eksternal, gimana sih caranya? Jadi kita bahas di sini. Pertama, kalau saya biasanya tuh modif beta FPV kayak gini, saya memakai fleksibel bekas kamera ya.
Ini fleksibel bekas kamera saya masukin di sini, dan dari fleksibel ini ntar saya kasih link buat modifnya ya, untuk skema-skemanya seperti gimana. Nah, jadi untuk file soundnya kita masuk di pin paling bawah sini di STM32. Ini udah saya Dexton ya, soalnya takut lepas. Pin paling bawah sebelah kanannya sini pojok, dihitung dari nomor 1 sampai 4 itu masuk ke bagian sini nih, SD card. Nah, untuk soundnya kita ambil di bagian sini ya, ada JP7 itu kelihatan nggak? Nah, di situ kita ambil, di situ bagian situ untuk input dari amplifiernya ya. Nah, gimana sih cara ngambil atau memodif untuk eksternal modulnya? Nah, eksternal modul saya ambil dari pin paling atas bagian internal modul yang biasanya kita pasang di itu ya, beta IPV ya, yang biasanya dipasang di beta IPV tuh, bawaannya si beta IPV. Nah, yang paling atas dia adalah titik sinyal PPM atau ekspornya di bagian paling atas. Nah, ambil dari bagian situ, masukin di bagian sini nih. Kan di sini JP Van kan ada 5 pin ya. Paling atas dia masuk di bagian ekspor dari beta IPV. Terus pin 2 nggak dipasang, nggak masalah. Terus pin 3 nya dia di tegangan 7,4 volt ya. Terus di bawahnya kabel merah tuh ada kabel coklat, dia itu ground. Dan untuk kabel hijaunya dia masuk ke bagian TXRX bagian sini, tapi tidak disaranin ya kalau nggak bisa nyolder ya, nggak disaranin buat nyolder sendiri. Bisa kalian itu bawa ke tukang servis handphone atau yang ahli menyolder lah untuk di bagian kaki-kakinya ini, soalnya dia dipasang di sini bagian itunya, RX-TX nya. Gimana sih kalau misalnya apa tuh, kalau misalnya tombolnya tuh ngambil dari mana sih bang gitu, banyak tuh yang nanya tombolnya tuh ngambil dari mana, terus LCD-nya pakai LCD apa gitu kan. Di sini saya pakai LCD SSD 1106 kalau nggak salah ya, pokoknya LCD OLED lah, OLED biasa. Di sini ada 6 pin ya, tuh 6 pin. Kita masukin di bagian sini, bagian si soket sini nih. Nah, bagian situ. Nah, tombol-tombolnya juga masuk dari situ, OLED-nya juga masuk dari situ. Nah, dia bisa juga dipasangin, istilahnya kalau misalnya bang kita nggak punya itu tuh modul JB Phone-in-One, kita bisa pasangin RX by yang protokol ya, yang pakai Arduino tuh. Kita masukin di bagian paling bawah jack DC sini nih, kayak jack audio lah, jack audio bagian belakang jack audio di situ. Jadi seperti ini tampilannya. Ini untuk soundnya saya taruh sini ya. Ini amplifiernya. Dari RX nya dia masuk di bagian sini ya, pin paling atas ya, untuk PPM nya, sinyal PPM nya. Nah, kita ambil pin RX di STM32 sini nih. Biasanya kan STM32 tuh kecil-kecil ya pinnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa nyolder, bisa minta tolong bantu temen yang sudah ahli nyolder lah.
untuk pasang di kaki-kaki di STM32. Oh ya, pin STM32 nya, pin RXTX nya tuh diambil dari pin dari pojok sini, itu nomor 12, 11, 12 lah, itu RXTX nya. Untuk pin DIR ya namanya tuh, atau DIR, itu ambil di pin 10 dari STM32 di bagian atas ini ya. Jadi dari pojok sini ke tengah itu ambil dari pin itu. Nah, untuk si micro SD nya buat soundnya kita masukin di paling pojok sini, itu ke tengah urutan 1 2 3 4 pin yang kita ambil. Ini ya kabelnya udah saya Dexton. Nah, jadi tampilannya kayak gini nih. Ini saya pakai amplifier yang ada potensionya ya, jadi kita bisa kontrol besar kecilnya suara dari potensio ini, atau kita bisa kontrol pakai softwarenya si Beta IPV. Tapi saya paling suka pakai yang ada potensionya gini, soalnya kita bisa atur kenceng enggaknya suara remote gitu ya. Jadi kita bisa setting di area sini nih ya, seperti itu. Untuk video lebih jelasnya nanti kita coba tes, tapi kemarin udah saya tes sih, aman kok, udah hampir mirip kayak pegang jumper tiglet ya. Ini sebagai tampilannya. Ini saya bikin casing buat OLED-nya nih, bikin sendiri ya. Kalian juga bisa lakuin pakai apa, kayak mau pakai 3D print, mau pakai apa, bebas. Nah, ini untuk tombol-tombolnya saya masukin sini. Oke, cukup segitu ya.